Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Kulon Progo di tengah-tengah pandemi COVID-19 ingin menampakkan kebersamaan kita dalam aras klasis. Oleh karena itu, di dalam ibadah minggu yang dilakukan di bulan Juni ini akan dilakukan sentral bersama-sama yang akan dilayani oleh pendeta-pendeta seklasis Kulon Progo. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Kita bersama-sama hening sejenak, kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 19 bait yang pertama, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kekasih, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kuasa Rohul Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan segala isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari saudara-saudara kita diundang untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kidung Jemaat 13 bait yang keempat. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasukkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Saudara-saudara, Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya.
keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena dieksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan hawa nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar sesama dan juga alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya mohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sadar akan kehidupan kami yang masih jauh dari kehendak-Mu. Kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan penyesalan dosa kita juga dalam bentuk nyanyian. Nyanyian Kidung Jemaat 25 bait yang pertama. Ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda, dan seterusnya. Kami undang jemaat semua bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menanggapi berita anugerah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 246 bait pertama, Ya Allah yang Maha Tinggi. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Yang demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian bacaan Matius 28, 16-20. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Sebagai judul khotbah saat ini, sebagaimana penutupan masa Pentakosta, terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Kesempatan ini saya tidak membahas tentang Allah Trinitas, tentang Allah Tritunggal, tetapi bagaimana kita terlibat bersama Allah Trinitas. Kita mulai bersama-sama dari kenyataan hidup yang terus-menerus kita alami dan terus-menerus kita saksikan berkenaan dengan kehidupan yang sangat dekat dengan kita, yaitu lingkungan hidup. Terus terang saja, kadangkala orang beriman kerap abai terhadap persoalan lingkungan hidup. Sementara mau tidak mau kita hidup di situ. Tentu saja pengabaian terhadap lingkungan hidup adalah pengabaian terhadap ciptaan Allah yang amat baik itu. Coba kita cermati bersama-sama kerusakan alam yang begitu cepat akibat dari kerakusan manusia itu sendiri. Cuaca ekstrim yang menimpa kita, baru saja ombak sampai 4 meter lebih di pantai Laut Selatan. Dunia semakin panas, banjir, tanah longsor, di jalan tol baru saja ada tanah longsor, bakaran hutan, dan semua yang merusak alam lingkungan di sekitar kita. Tetapi puji Tuhan, COVID-19 ternyata dampak positifnya ada. Langit semakin membiru dan polusi udara sangat berkurang drastis. Saudaraku, Tuhan Allah menciptakan bumi dengan kondisi yang amat baik. Manusia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jelas sekali tertera tertulis di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 28. Itu berarti memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan sebagai mandataris Allah atas alam ini, mitra di dunia. Artinya juga manusia memiliki wewenang terhadap bumi ini. Allah Bapa pencipta kalik langit, bumi dan segala isinya menghendaki manusia ikut andil di dalamnya. Ikut berperan aktif memelihara, terlebih membawa damai sejahtera bagi semua, tidak hanya untuk manusia saja. Namun oleh karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa merusak segala sesuatunya, bahkan manusia menjadi manusia yang serakah. Kuasa yang diberikan Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya justru cenderung untuk memuaskan diri sendiri. Bahkan ada sesama manusia yang relasinya sudah menjadi rusak, yang kuat menendas yang lemah. Perbedaan menjadi sebuah perpecahan dalam kehidupan manusia. Saudaraku, namun demikian
kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tetap mengasihi manusia. Allah berkenan memulihkan manusia yang jatuh di dalam dosa. Kedamaian terjadi ketika manusia mengalami pemulihan oleh Tuhan Allah. Dan manusia yang sudah dipulihkan itu harusnya ada aksi nyata. Karena apa? Pemulihan itu terjadi karena kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, ia adalah tuntunan Roh Kudus. Dan pemulihan yang dirasakan oleh manusia itu memberikan kesadaran dan tanggung jawab untuk harusnya memelihara bumi dan segala isinya. Namun demikian tanggung jawab untuk memelihara bumi dan segala isinya ini bukanlah tanggung jawab yang ringan, yang gampang. Oleh karena itu tanggung jawab kita yang tidak ringan ini, pemeliharaan Tuhan melalui penyertaan Roh Kudus memberikan kekuatan dan modal bagi manusia yang sudah dipulihkan itu untuk memelihara bumi dan segala isinya. Saudaraku, Matius 24 jelas mencatat, menuliskan dengan tandas. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sebagai mitra Allah yang diberi wewenang dan kuasa, manusia tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Roh Kudus senantiasa bekerja, menyertai untuk manusia turut di dalam karyanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Trinitas ini kita mendapat penegasan untuk mau tidak mau, setuju tidak setuju, terlibat dalam karya pemulihan ciptaan. Tema tentang pemulihan ciptaan semacam ini terus terang saja jarang sekali diangkat di dalam peribadahan di gereja. Apa penyebabnya? Kalau kita mau jujur, gereja kadangkala abai terhadap persoalan ini. Gereja kadangkala menutup mata. Bahkan gereja kadangkala merasa itu bukan tanggung jawabnya. Lalu apa kaitannya dengan Trinitas dan pemulihan ciptaan? Mungkin kita bisa belajar sejenak dari Sinode Gereja Minahasa Indonesia Timur, Gemit. Di websitenya di sana dituliskan dalam artikel Tritunggal dan Sampah. Tritunggal dan Sampah. Kita dapat menemukan gerak Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang amat dekat dengan lingkungan hidup. Orang Kristen harus memahami bahwa Trinitas itu memang dogmatis sekaligus praktis. Tindakan atau perbuatan hal yang praktis itu keluar dari hakikat Allah itu sendiri. Dan dalam konsep Trinitas dipahami Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam relasi yang setara dan kekal. Dalam relasi kasih itu, semua berada dalam keesaan yang tidak dapat dipisahkan. Belajar dari Sinode Gemit, ternyata ketritunggalan Allah berkarya dan kita perlu ikut dalam pemulihan karyanya di bumi ini.
kita diundang turut serta bersama dalam gerakan Allah dan mengambil respon yang nyata. Melalui konsep Trinitas yang dogmatis dan praktis ini, kita terlibat dalam pemulihan lingkungan hidup. Dan perlu diketahui, alam semesta diciptakan Tuhan yang sungguh baik itu sudah rusak. Dan manusia yang sudah rusak itu sudah dipulihkan melalui karya Kristus. Dan hubungan yang sudah pulih itu terus-menerus dipelihara oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, fungsi manusia terhadap ciptaan Allah dilaksanakan dalam tuntunan Roh Kudus, Sang Pemelihara sejati. Itu berarti konsep Trinitas menegaskan keterlibatan aktif memelihara lingkungan hidup adalah sebuah ekspresi iman. Dan waspadalah, sadarlah, wabah virus corona yang saat ini melanda dunia hendak menuntun kita untuk memperhatikan keseimbangan alam. Hendak menuntun kita untuk memelihara lingkungan hidup yang dimulai dari diri kita sendiri. Ingatlah dan sadarlah, dunia ini bukan milik manusia semata, tetapi milik seluruh makhluk hidup. Dunia ini adalah rumah bersama. Oleh karena itu, jikalau saudara saya percaya kepada Allah Tritunggal, kita yang sudah dipulihkan melalui karya Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kita harus terlibat dalam karya pemulihan Allah. Tidak usah terlalu luas pola pemikiran kita. Dimulai dari diri sendiri, pemulihan lingkungan hidup. Seperti yang saat ini menjadi pola hidup kita menghadapi pandemi COVID-19. Mari selamat merayakan pemulihan dari Allah Bapa dan Roh Kudus dan terlibatlah dalam gerakan pemulihan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita memasuki saat hening. Saat hening cukup. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah tunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkau Allah yang sudah berkarya atas setiap ciptaan milik Tuhan. Demikian pula Engkau telah berkarya di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karenanya ya Tuhan, keberadaan keluarga kami, baik orang tua kami berdoa atas mereka, sehingga mereka diberikan kebijaksanaan, kemampuan untuk dapat mendidik kami para anak-anaknya, sehingga kami para anak-anak boleh bertumbuh menjadi semakin dewasa, semakin bertanggung jawab akan kehidupan kami, semakin bertanggung jawab untuk menjadi berkat di dalam kehidupan bersama kami. Tuhan Allah Bapa Tritunggal, demikian pula Engkau Allah yang sudah berkarya memberikan penyelamatan atas kehidupan kami. Mampukanlah setiap jemaat untuk mampu melakukan fungsi kehidupan kami, menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berita akan keselamatan dan damai sejahtera di atas dunia ini. Demikian pula Tuhan memberkati setiap gereja untuk dimampukan untuk menjadi pemelihara akan kehidupan bersama, sehingga setiap orang dimampukan untuk dapat merasakan kehidupan bersama yang penuh dengan damai dan sejahtera. Demikian pula Allah Tunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sudah berkarya. Sedemikian rupa Engkau telah berkenan melibatkan kekuasaan-Mu akan kehidupan di dunia ini melalui pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh para pemimpin kami. Oleh karena itu Engkau berkenan memberkati para pemimpin kami, diberikannya hikmat, akal budi, kemampuan, sehingga di dalam melaksanakan kepemimpinannya boleh berpengaruh akan kehidupan kami yang semakin satu, semakin disatukan dalam wadah kehidupan bangsa negara kami, Republik Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila. Demikian pula Tuhan juga memberikan kemampuan kepada bangsa kami untuk dimampukan untuk mengkikis tuntas akan penularan pandemi penyakit COVID-19 ini, sehingga kami semuanya boleh merasakan kehidupan yang sehat, yang aman, yang damai, tentram dalam kehidupan bersama. Demikian seru doa kami ini, kami memohon dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terkumpulnya persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang berkenan menguduskannya, sehingga persembahan yang kami kumpulkan dapat digunakan untuk pelayanan di gereja Tuhan dan mendatangkan berkat kebaikan, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadat ini. Kami mohon Kau berkenan menyertai kehidupan kami selanjutnya. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami masih jauh dari kehendak Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, kita nyatakan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari untuk siap diutus Tuhan. Dan kita menerima pengutusan dari Tuhan dimulai dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 242 bait yang pertama, muliakanlah Allah Bapa. Menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.